Definisi dari sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh. Sistem syaraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf ini yang pertama adalah pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, yang kedua pusat pengendali tanggapan, dan yang ketiga alat komunikasi dengan dunia luar. Yang selanjutnya adalah sistem otot. Sistem otot adalah sistem organ pada hewan maupun manusia yang mengizinkan makhluk tersebut untuk bergerak. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf, walaupun hanya beberapa otot dapat bergerak secara otonom. Unit struktur dalam sistem syaraf. Yang pertama ada neuron unit struktural dan fungsional. Yang kedua ada badan sel yang merupakan komponen terbesar dan berisi komponen-komponen atau organel-organel penting berupa nukleus, nukleolus, dan sitoplasma. Yang ketiga ada dendrit sebagai penerima impuls. Yang keempat ada akson, yaitu meneruskan impuls. Yang keenam ada selubung mielin, yaitu selubung yang membungkus atau melapisi akson. Yang ketujuh ada sel Schwann, yaitu sel yang mana menghasilkan selubung mielin. Yang kedelapan ada sinaptik terminal berupa neurotransmitter. Yang kesembilan ada sinapsis, yaitu neuron Janssen yang mana berfungsi sebagai tempat pertukaran rangsangan. Struktur dari neuron. Yang pertama dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari soma yang berupa ekstensi meruncing. Dendrit mempunyai fungsi sebagai penerima rangsangan atau sinyal yang berasal dari lingkungan luar atau neuron lain. Nah, dendrit ini mempunyai saluran natrium berpagar ligan yang memungkinkan untuk merespon bahan kimia. Dendrit dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dendrit primer dan dendrit tingkat tinggi. Dendrit primer merupakan dendrit yang berasal dari percabangan soma, sedangkan dendrit tingkat tinggi merupakan dendrit yang berasal dari cabang yang lebih proksimal. Yang kedua ada badan sel. Badan sel merupakan bagian yang terbesar yang mengandung berbagai komponen dan organel penting seperti nukleus, nukleolus, dan sitoplasma. Badan sel ini mempunyai fungsi sebagai penerima sinyal atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dalam badan sel ini mempunyai inti yang di dalam sitoplasmanya terdapat butiran Nils. Yang ketiga adalah akson. Akson pada bagian awalnya dikenal dengan akson hilik. Akson berbeda dengan soma dan proksimal dendrit yang tidak memiliki ribosom bebas dan RE kasar dan RE halus yang terlibat dalam penyusunan kalsium intraseluler. RE halus di neuron mengikat kalsium dan mempertahankan konsentrasi sitoplasma intraseluler pada tingkat yang rendah sekitar 10⁻⁷. Akson terbagi menjadi terminal presinaptik yang diakhiri dengan sejumlah tombol sinaptik yang disebut dengan tombol terminal atau boutons. Yang selanjutnya ada selubung mielin. Selubung mielin merupakan selubung yang membungkus akson kecuali pada ujung dan pada simpul periodik Ranvier. Di ECNP, kebanyakan neuron bermielin dihasilkan oleh oligodendron. Struktur otot. Yang pertama serabut otot, yaitu sel panjang dan tidak bercabang yang menyebar di bagian pinggir. Jika kita lihat dengan mikroskop, serabut otot ini akan terdapat garis-garis melintang. Yang kedua ada fascia. Fascia merupakan jaringan ikat, gabungan dari jaringan fibrus dan areolor yang dapat membungkus dan menghimpun otot. Yang ketiga ada perimysium. Perimysium merupakan jaringan ikat yang memisahkan tiap fascia. Yang keempat ada epimysium. Epimysium merupakan jaringan ikat yang mengelilingi otot. Yang kelima ada endomysium, yaitu jaringan ikat yang mengelilingi serat otot dalam fascia. Yang keenam ada miofibril. Miofibril merupakan jaringan serat yang terdapat dalam otot yang jika diamati dengan
mikroskop seperti terdapat pita gelap terang dan saling bersilangan. Yang ketujuh, ada miofilamen. Miofilamen ini merupakan jaringan yang berbentuk benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Di dalam otot juga ditemui retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma merupakan RE halus yang menyimpan ion kalsium dan memompanya ke dalam sarkoplasma ketika serat otot distimulasi. Retikulum sarkoplasma ini memainkan peran utama dalam penggandaan eksitasi dan kontraksi. Kemudian ada sarkomer, yaitu unit yang membentuk otot dasar yang tersusun dari aktin dan miosin. Inisiasi kontraksi otot. Di dalam sel otot terdapat dua macam filamen, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal merupakan miosin yang bertumpu pada M-line dan terletak di pusat sarkomer, sedangkan filamen tipis merupakan protein aktin yang berada pada permukaan luar sarkomer dan bertumpu pada Z-line. Karena aktin bertumpu pada Z-line, maka menyebabkan sarkomer memendek dari kedua belah sisi, sehingga filamen aktin akan saling bergeseran dengan filamen miosin. Filamen miosin tersebut akan menarik aktin sesuai panjangnya jembatan saling silang, sehingga menyebabkan adanya pemaksaan pergeseran yang disebut dengan kontraksi. Kontraksi ini dimulai ketika ikatan ATP dihidrolisasi menjadi ADP dan fosfat anorganik yang menyebabkan bagian kepala miosin bergerak untuk mengikat aktin di titik tempel dan menghasilkan jembatan saling silang. Proses bergeraknya aktin oleh miosin tersebut dinamakan power stroke yang menghasilkan ADP dan fosfat anorganik. Aktin tergerak menuju M-line, maka terjadilah pemendekan sarkomer. Miosin tetap menempel pada aktin hingga ada molekul ATP baru yang mengikat dan membebaskan ikatan sekaligus mengulang proses mengikatnya jembatan saling silang berikutnya hingga terjadi kontraksi selanjutnya. Kontraksi otot tersebut dikendalikan oleh kalsium, filamen tipis, dan berhubungan erat dengan pengaturan protein. Dalam kontraksi otot ini terdapat dua macam protein yang berpengaruh. Yang pertama, troponin dan tropomyosin. Pada saat kalsium dan ATP tinggi, maka ion kalsium akan terikat pada troponin dan menggantikan tropomyosin, sehingga memaparkan myosin pada titik ikatan yang terdapat pada aktin dan memungkinkan myosin untuk menarik aktin dan menghasilkan jembatan saling silang. Ion kalsium banyak ditemukan di retikulum sarkoplasma dan dilepaskan sebagai bentuk respon dari rangsangan sistem syaraf ketika berikatan. Mekanisme sistem syaraf. Neuron mengirimkan informasi melalui perubahan potensi listrik dari membran oleh pergerakan ion melintasi membran. Gradien elektrokimia yang mengatur pergerakan ion-ion ini menghasilkan impuls listrik. Saat relaksasi di sel syaraf, pada bagian luar akan bermuatan positif, sedangkan di bagian dalam akan bermuatan negatif. Hal ini disebut dengan polirisasi. Saat gradien elektrokimia yang dibentuk oleh enzim ATPase natrium kalium ketika neuron diberi rangsangan dan saluran ion natrium tersebut terbuka, maka ion natrium akan mengalir ke dalam sel. Hal ini menyebabkan perubahan potensial listrik yang dinamakan depolirisasi. Potensial depolirisasi tersebut akan bergerak menuju dendrit dan pada batas bundar sel. Beberapa potensial listrik tersebut akan bergabung. Jika depolarisasi tersebut sudah cukup besar, maka potensi listrik akan mempertahankan amplitudenya, kemudian akan menyebabkan terbukanya saluran membran ion natrium. Oleh karena itu, ion natrium akan masuk dan menghasilkan depolarisasi membran di sepanjang membran. Depolarisasi membran ini terjadi agar neuron aktif kembali sehingga potensial membran membutuhkan waktu untuk istirahat.
enzim ATPase natrium kalium yang digunakan untuk memindahkan natrium dan ion kalium kembali semua. Karena potensial aksi bergerak menuruni akson dan menyebar berjarak pendek, maka memungkinkan sinyal bergerak lebih cepat. Pada terminal akson, impuls listrik akan berpindah ke sinapsis. Pada ruangan antara neuron prasinapsis dan postprandial sinapsis disebut dengan transinapsis, yang mana mengandung molekul sinyal yang disebut dengan neuron transmitter yang dikemas dalam vesikula. Jika impuls sudah sampai di tombol sinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas sinapsis terhadap ion Ca2+. Akibatnya, ion Ca2+ akan melebur dengan membran prasinapsis. Ketika potensial mencapai ujung neuron, maka neuron transmitter dilepaskan oleh sel sinapsis dari vesikula sinapsis